Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Deswira Yahrayuswa dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas organisasi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah pengantar organisasi. Sebelum mengetahui apa saja yang menjadi asas-asas organisasi itu, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi tersebut. Secara etimologis, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organum, yang memiliki arti alat. Sedangkan secara istilah, organisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu organization, yang berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Secara sederhana, organisasi ini ialah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Selanjutnya adalah karakteristik organisasi. Dalam organisasi, terdapat beberapa karakteristik yang harus ada dalam organisasi itu. Di antaranya adalah satu, dinamis, di mana organisasi tersebut harus bisa menghadapi tantangan baru dari lingkungannya dan juga bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Yang kedua ialah menentukan informasi. Setiap organisasi memerlukan informasi agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, memiliki tujuan. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama. Yang keempat ialah terstruktur. Dalam mencapai tujuannya, organisasi harus memiliki struktur organisasi yang memuat aturan-aturan dan hierarki. Kemudian adalah fungsi dari organisasi. Fungsi organisasi antara lain adalah satu, memenuhi kebutuhan pokok anggota organisasi. Setiap organisasi cenderung memiliki kebutuhan pokok masing-masing untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Organisasi ini merupakan kelompok dari suatu masyarakat. Ini berarti bahwa organisasi juga harus memikirkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di sekitarnya, serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga ialah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang. Organisasi digerakkan oleh sekelompok orang yang membimbing, mengelola, mengarahkan, dan menyebabkan pertumbuhan organisasi dengan cara memberikan ide-ide baru, arahan, dan program-program yang baru. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip organisasi. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi pasti memiliki prinsip-prinsip dalam mencapai tujuan tersebut. Di antaranya adalah satu, memiliki pendukung. Pendukung atau followers atau member atau anggota ini merupakan hal pokok dalam membentuk suatu organisasi. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan. Tujuan ini juga merupakan hal yang pokok dalam membuat suatu organisasi. Nah, tujuan tersebut bisa bersifat umum atau bersifat khusus tergantung kesepakatan anggota dalam membentuk organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mempunyai kegiatan. Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya pasti dilakukan kegiatan-kegiatan yang jelas dan terarah sehingga tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Kemudian yang keempat ialah mempunyai pembagian tugas. Pembagian tugas yang jelas, baik dan terarah dalam suatu organisasi ini sangat penting karena berpengaruh dalam keefektifan dan keefisienan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang kelima adalah mempunyai perangkat organisasi. Setiap anggota organisasi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, perangkat organisasi ini ditentukan dari atas sampai ke yang terbawah. Kemudian yang keenam ialah mempunyai pembagian dan pendelegasian wewenang. Wewenang yang ditetapkan harus sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota dan tidak boleh melenceng dari tugas masing-masing anggota tersebut. Kekuasaan atau wewenang ini merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan agar fungsi dan tugasnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini beragam dan mempunyai konsekuensi yang mengarah kepada pengertian produktivitas. Di antaranya adalah menyelesaikan seluruh pekerjaan, memecahkan suatu masalah, mempertahankan dan memperbesar output, mengefektifkan cara kerja dalam organisasi, dan memberikan kepuasan moral serta kepuasan kepada para anggota karena telah berperan serta dalam organisasi tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pemahaman mengenai konsep organisasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas-asas organisasi. Pada umumnya, asas-asas organisasi ini ada 11, antara lain perumusan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dalam suatu organisasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi pemilihan bentuk organisasi, pemilihan struktur organisasi, pembagian tugas, dan kebutuhan dari anggota organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah departemenisasi atau kegiatan pembentukan unit organisasi. Hal ini dilakukan agar suatu fungsi kerja dalam organisasi tersebut sesuai dengan yang telah ditugaskan. Kemudian selanjutnya adalah pembagian kerja.
Rincian kegiatan atau tugas dan pengelompokan kegiatan atau tugas yang serupa dalam organisasi ini dilakukan oleh pejabat tertentu dalam organisasi tersebut. Kemudian koordinasi. Koordinasi ini ialah kegiatan mengkoordinasikan kegiatan antar unit organisasi atau antar anggota organisasi. Selanjutnya adalah rentang kontrol atau span of control, yaitu di mana jumlah maksimum bawahan langsung yang dapat berhasil dikelola oleh manajer tertentu atau atasan tertentu dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah jenjang organisasi atau hierarki. Tingkatan suatu unit organisasi yang memiliki pejabat, tugas, dan wewenang tertentu organisasi pada posisinya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu. Selanjutnya adalah fleksibilitas, di mana suatu organisasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sebagai penyesuaian atas perkembangan zaman. Kemudian berkelangsungan, kemampuan organisasi untuk mempertahankan kegiatan organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini ialah setiap unit organisasi harus bisa diatur dalam struktur organisasi yang sesuai dengan tugas kerjanya. Kemudian ada penerapan asas-asas organisasi. Penerapan asas-asas organisasi ini sebenarnya banyak sekali teman-teman. Di antaranya adalah 1. Membentuk organisasi dengan tujuan yang jelas, tentu. Kemudian yang kedua, suatu organisasi harus memiliki susunan unit dan pembagian tugas yang jelas juga. Kemudian yang ketiga, setiap anggota dan unit kerja organisasi harus mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Keempat, suatu organisasi harus kreatif dan inovatif serta harus bisa beradaptasi dengan tantangan baru yang ada di sekitarnya dan juga bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Kemudian yang kelima, pimpinan organisasi juga harus mampu membangkitkan semangat kerjasama antar anggota organisasi tersebut. Kemudian yang keenam, penerapan departemenisasi ini salah satu contohnya adalah dalam kementerian. Nah, dalam kementerian itu sendiri terdapat menteri dengan satuan utamanya seperti Ditjen, Itjen, dan Sekjen. Kemudian yang ketujuh adalah mengoptimalkan proses dan hasil kerja karena penerapan prinsip the right man on the right place. Nah, teman-teman, tentunya asas-asas organisasi tadi itu sangat penting, baik untuk organisasinya sendiri maupun untuk anggota organisasinya. Antara lain ialah 1, untuk organisasi sendiri bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu jelas pasti. Kemudian untuk anggota organisasinya sendiri, mereka bisa memanfaatkan waktu luang mereka untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dengan mengikuti kegiatan dari organisasi itu. Kemudian mereka juga bisa meningkatkan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah mereka bisa mengembangkan etos dan disiplin kerja dalam diri mereka sendiri. Nah, dan yang terakhir ialah mereka bisa belajar dalam menghadapi tekanan. Nah, teman-teman, dalam suatu organisasi itu pasti pernah ya terjadi konflik. Nah, konflik-konflik ini terjadi karena beberapa sebab. Antara lain adalah kurangnya hubungan komunikasi, kurangnya koordinasi kerja, kemudian faktor pribadi atau personal anggota organisasi, selanjutnya batasan pembagian tugas yang tidak jelas. Nah, dari penyebab-penyebab konflik tersebut, biasanya konflik-konflik ini terjadi antara personal, antara anggota organisasi yang satu dengan yang lain, serta secara berkelompok atau bergrup dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Nah, beberapa perselisihan atau konflik tadi bisa diselesaikan dengan cara 1. Membuat pembagian tugas yang jelas tentunya. Kemudian yang kedua, setiap unit kerja organisasi ini harus memperhatikan kebijakan dalam mengelola konflik yang terjadi di dalam unit mereka masing-masing maupun di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kita sebagai anggota ataupun pimpinan juga harus bisa mengendalikan konflik melalui pendekatan musyawarah. Kemudian konfrontasi. Selanjutnya adalah tawar-menawar untuk mewujudkan keinginan mereka yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah mendisiplinkan anggota organisasi dengan memberi nasihat yang baik, memberikan instruksi yang jelas, arahan, dan teguran, dan mengimplementasikan kebijakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai dengan yang telah disepakati. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan saya mengenai asas-asas organisasi. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau kesalahan-kesalahan kata, kalimat, sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya secara pribadi mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.